يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم آمين. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membuka setiap aktivitas kita tentunya dengan senantiasa memuji Allah karena Dialah zat yang layak kita puji dengan pujian yang berkah, dengan pujian yang sering, yang banyak. Karena tanpa karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala niscaya kita mungkin bisa menjadi bagian dari orang-orang yang rugi. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Kita masih dimudahkan oleh Allah beribadah kepadanya. Kita masih dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa berzikir, untuk bertasbih, beristighfar, dan kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita dan menjadikan bagian dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga terlimpah selalu kepada junjungan kita, kecintaan kita Nabi yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di majelis yang mulia ini kita meminta kepada Allah semoga kita diberikan kesempatan mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah kelak nanti. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ilmu setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan duduknya kita tercatat di sisi Allah sebagai amal soleh yang berat dalam timbangan kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas dari apa yang dijelaskan oleh para ulama kita, Allah jadikan dia sebagai ilmu yang bermanfaat. Tema kita pada pagi hari ini berkaitan dengan tadabbur kita akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang di antara nikmat besar yang wajib kita syukuri itu adalah nikmat Al-Qur'an. Ya, nikmat apa? Al-Qur'an setelah iman dan keislaman kita. Makanya kita senantiasa memuji Allah dengan turunnya Al-Qur'an kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam ayat yang sering kita baca. Ya minimal di setiap Kamis malam atau Jumat. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Alkitab, Al-Qur'an. Karena ini nikmat yang besar. Dia adalah hudan linnas, ya, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia adalah petunjuk bagi kita. Bahkan petunjuk bagi siapapun yang mau menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dialah jalan keselamatan, rel yang lurus, yang tadi disebutkan iwaja, ya qayyiman, ya, yang dia lurus itu, ya, yang tidak berbengkok.
Maka tugas kita bagaimana kemudian menjadikan Al-Quran ini betul-betul sebagai huda, sebagai petunjuk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini satu tujuannya, liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Agar Al-Quran itu ditadabburi, dan Al-Quran itu agar menjadi waliyatadzakkara ulul albab, menjadi peringatan bagi kita, orang-orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mau menerima peringatan sebagai ulul albab. Kita kalau menjadi ulul albab, jamaah, beruntung kita. Karena orang-orang ulul albab ini adalah orang-orang yang kata para ulama, ulu itu memiliki al-albab, memiliki hati nurani, akalnya itu berjalan. Maka orang-orang yang Masya Allah disebutkan sebagai ulul albab adalah orang-orang yang dia menggunakan karunia Allah, akalnya itu untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan akal itu karunia Allah Subhanahu wa taala yang juga besar, yang wajib kita syukuri. Yang dia pasti selaras dengan dalil, dengan Al-Qur'an dan juga dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada akal yang tidak selaras dengan dalil, akalnya menolak dalil, yang rusak itu adalah akalnya. Karena nanti kata para ulama, akal seseorang itu bisa rusak, jemaah. Siapa yang merusaknya? Salah satunya di samping dirinya sendiri karena kemaksiatannya adalah syaitan, musuh abadinya. Syaitan itu bisa merusak akal seseorang, sehingga rata-rata orang yang berbuat maksiat hilang akalnya. Akalnya itu rusak, ya, tidak sesuai dengan fitrahnya yang Allah ciptakan kepadanya. Perhatikan saja, semua orang-orang yang berbuat maksiat itu rata-rata akalnya hilang. Ya, hilang dalam pengertian tanda petik dia telah dirusak oleh syaitan. Ya, nggak bisa kita terima itu. Di mana akal sehat bisa menerima sebuah kemaksiatan? Itu nggak bisa. Ya. Bagaimana mungkin akal sehat membenarkan, gitu ya? Kalau ada orang yang kemudian berdoa di depan kuburan, nggak mungkin, Pak. Ya. Akalnya itu mengatakan untuk kuburan benda mati. Kok dia meminta-minta kepada sesuatu benda yang tidak memberikan manfaat, apalagi menolak mudarat? Akal sehat itu nggak bakalan nyampe. Bagaimana mungkin akal sehat itu membenarkan kalau orang kemudian ya meminta keselamatan kepada lautan? Lautan dikasih sesajen, nggak mungkin, Pak. Akal yang sehat nggak mungkin membenarkan. Bagaimana mungkin akal yang sehat membenarkan kalau kemudian orang kalau mau menikah karena syariat Nabi SAW, tapi harus injak ini, injak telur, mandi ini dengan 7 bunga dan seterusnya, akal sehat nggak bakalan menerima. Maka Allah menciptakan akal kita itu untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ayat Al-Qur'an ini menjadi hudan, petunjuk bagi kita. Makanya turunnya Al-Qur'an itu mudah kalau dia menggunakan akalnya. Ya. Dan memang Al-Qur'an ini telah dimudahkan oleh Allah. Nggak ada yang sulit dari Al-Qur'an. Kalau kita mau mentadaburi Al-Qur'an, insya Allah jadi mudah. Janji Allah Subhanahu wa taala, bahkan ayat ini, maaf, diulang berapa kali ya? Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ini ayat ini diulang-ulang nih di dalam satu surat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Diucapkan lagi dalam ayat berikutnya, walaqad yassarnal Qur'an, kalau tidak salah sampai 13 atau 14 dalam satu surat. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an ini. Tidakkah orang-orang yang berakal mengambil pelajaran daripadanya? Jadi Al-Qur'an ini sebenarnya mudah. Cuma sekali lagi, musuh abadi kita itu nggak suka kalau kemudian kita mentadaburi Al-Qur'an. Ya. Cukuplah bagi syaitan itu untuk menjadikan manusia itu hanya sebatas dengan Al-Qur'an interaksi yang biasa saja. Bahkan boleh jadi dia mendorong orang itu untuk bisa membaca Al-Qur'an. Dia dorong untuk terus membaca Al-Qur'an, tapi sebatas membacanya saja. Mengetahui maknanya enggak. Ya. Atau
ya dia dorong itu seorang hamba untuk terus membaca Quran, tapi bacaannya supaya didengar oleh orang lain. Ya, ini juga semua ini adalah amalan yang batil, yang keliru. Iya betul, dia berinteraksi dengan Quran. Memang strategi syaitan begitu, tapi kemudian apa? Dia lupa. Dia nggak memahami kandungan dari apa? Ayat-ayat yang dibacanya. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan Al-Qur'an diturunkan adalah untuk ditadabburi. Ini ayat senantiasa diingatkan, senantiasa kita sering mendengar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kalaulah Al-Qur'an ini turun dari bukan sisi Allah, niscaya kalian akan mendapati pertentangan yang banyak. Ya. Dan ayat ini cukup kita fahami, ayat yang barusan kita bacakan ini, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Bahasa kita memahaminya, ini Al-Qur'an pasti turun dari siapa? Dari Allah. Mudah. Walaupun kita bukan orang Arab, itu kita kalau mendengar ayat itu pasti kita tahu artinya. Ya. Apalagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat Al-Qur'an sebagaimana dalam awal dari surat yang ketiga, surah Ali Imran, itu lebih banyak yang muhkamat daripada yang mutasyabihat. Artinya muhkamat itu udah jelas, bisa difahami walaupun kita bukan orang Arab. Bahkan demi Allah, walaupun kita belum belajar bahasa Arab, kalau kita baca artinya kita faham. Selesai sudah. Ya. Karena kebanyakan ayat Al-Quran yang diturunkan adalah muhkamat. Ya. Yang mutasyabihat itu paling sebagian kecil. Iya betul. Dan mutasyabihat tidak ada yang mengerti maknanya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh seseorang sembarangan kecuali dalil datang kepadanya. Tapi ayat Al-Quran semuanya muhkamat. Dia jelas, ya, ayat-ayatnya, kalimatnya, hukumnya bahkan itu jelas. Enggak ada yang remang-remang, enggak ada yang ghamidah, abu-abu, enggak ada. Itu jelas semua. Ya. Oleh karena itu disebutkan dalam dalam kitab ini, ya, ketika ada orang Arab dari Badui, dari dusun, ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-23, fa warabbis samai wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun, maka demi Rabb langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Maka orang Arab Badui ini mengatakan apa? Siapa yang telah membuat zat yang maha mulia murka hingga dia sampai bersumpah. Orang Arab Badui saja sampai apa? Memahami ayat yang dibaca, yang didengar. Karena memang sekali lagi tujuan Al-Quran untuk menjadi hidayah buat manusia, sehingga dia wajib apa? Faham tentang makna-maknanya. Makanya Allah menyuruh kita mentadabburi ayat-ayatnya. Dalam ayat yang lainnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubihim aqfaluha. Tidakkah kalian mentadabburi Al-Qur'an, atau jangan-jangan hati kalian ada penutup? Hati kalian tertutup karena kemaksiatan kalian, karena keengganan, bahkan karena kesombongan kalian, sehingga Al-Qur'an itu kemudian tidak mampu kalian tadabburi. Ya. Maka tema kita yang kita angkat pada pagi hari ini berkaitan dengan tanda-tanda, kunci-kunci mentadabburi Al-Quran. Dan sebelum kita jauh kepada hal tersebut, kita mesti memahami dulu apa yang disebutkan oleh para ulama tentang makna at-tadabbur. Makna apa? Tadabbur. Apa yang disebutkan sebagai tadabbur ayat itu? Sebagaimana tadi dua firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah at-tadabbur. Imam Al-Maidani mengatakan bahwasanya tadabbur itu perenungan yang menyeluruh. Seseorang yang merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga mengantarkan dia ke puncak maksud dari perkataan Allah dan tujuan yang Allah sebutkan dalam setiap ayatnya. Ini makna, kata beliau, makna tadabbur, yaitu merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala
dengan perenungan yang dalam. Sarana perenungan itu udah banyak jemaah. Ya. Sekarang ini Quran itu kan udah macam-macam ya. Ada yang dulu sebatas baru terjemahan saja, iya dulu. Tapi sekarang udah ada terjemahannya, satu Quran, ada juga apa? Ilmu tajwidnya, ada juga ilmu tafsirnya kan gitu ya. Ada juga hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut, ada juga asbabun nuzulnya, itu tinggal kita baca. Ya. Kalau hati kita mau terbuka, harusnya kita baca itu Quran. Entah itu 7 dalam 1, 9 dalam 1, terserah deh. Yang penting tipe-tipe Quran sekarang udah banyak. Percetakan Al-Quran juga sudah apa? Sudah menampilkan berbagai ilmunya di dalam satu mushaf, tinggal kita baca saja. Dan insya Allah pasti akan menjadi hidayah buat kita kalau kita baca apa ayat yang kita baca. Kita jadi tahu maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala terhadap ayat yang kita baca tersebut. Ya. Ada juga para ulama yang mengatakan bahwasanya tadabbur itu dia memikirkan dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran untuk bisa memahami makna, hikmah maupun maksud dari ayat tersebut. Ini ada yang mengatakan, ya sebagian ulama, ya hampir sama dengan yang disebutkan oleh Al-Maidani tadi. Dia memikirkan dan merenungkan ayat-ayat yang dia baca sehingga dia dapat memahami maknanya, hikmah, hukum-hukumnya, maksudnya, sehingga betul-betul Al-Quran itu menuntunnya ke jalan yang lurus. Bahkan sebagian ulama yang lain menyebutkan bahwasanya tadabbur kadang diartikan sebagai mengamalkan Al-Quran. Kadang ada yang mengatakan yang disebut tadabbur justru pengamalan itu baru tadabbur. Ya, Al-Quran bukan sebatas ilmu yang menghiasi akal kita, enggak, tapi Al-Quran diamalkan. Al-Quran diamalkan. Itu juga adalah makna tadabbur. Maka kita jadi ingat kenapa para sahabat itu disebutkan oleh sebagian ulama sebagai the living Quran. Quran yang berjalan. Karena nampak tuh ayat-ayat Al-Quran pada diri mereka. Berarti mereka mengamalkan kandungan dari setiap wahyu Allah yang turun kepada mereka. Dan tentunya guru mereka, maha guru mereka yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jelas Al-Quran itu ada pada dia, pada beliau. Sampai-sampai Aisyah dalam hadis yang sahih pernah ditanya, apa akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah apa? Quran. Dan Nabi itu Quran yang berjalan. Pengejawantahan dari Quran itu ada pada pribadi sosok yang kita cintai, Rasul yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu ada. Itu berarti apa? Al-Quran diamalkan, dan ini pun makna dari tadabbur. Ya. Bahkan Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata, bacalah oleh kalian Al-Quran hingga Al-Quran itu mencegah kalian dari berbuat dosa. Bila tidak bisa mencegahmu itu Al-Quran, berarti engkau belum dikatakan sebagai orang yang membaca Al-Quran. Ya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan tadabbur Quran itu tidak lain adalah mengamalkannya. Ini kata beliau, imam besar tabi'in. Tadabbur Al-Quran itu tidak lain maknanya adalah bagaimana seseorang itu mengamalkan ayat-ayat Al-Quran di dalam kehidupan. Ketika Al-Quran menyuruh kita mentadabburi ayat-ayatnya, maka kita renungi, kita baca maknanya, kita renungi kandungannya, hukum-hukumnya. Ketika Al-Quran menyuruh kita untuk menegakkan sholat, maka kita tegakkan sholat. Ketika Al-Quran menyuruh kita menjadi bagian dari hamba-hambanya yang muflihun, yang beruntung, hamba-hamba yang muttaqun, ciri-cirinya disebutkan dalam Al-Quran, maka dia pun beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Itu kan ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan dalam Al-Quran. Berarti Al-Quran itu ditadabburi oleh dia. Karena Al-Quran itu, kata para ulama, itu adalah dia ditadabburi, maksudnya adalah diamalkan hukum-hukumnya. Ya.
Bahkan sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan sesungguhnya yang menghafal Quran itu hanyalah orang yang mendengar dan mentaatinya. Ya. Kata beliau, orang yang orang yang menghafal Quran adalah orang yang mendengar ayat-ayat Al-Quran dan mentaati Al-Quran. Sehingga betul-betul kata beliau Al-Quran itu menjadi hidayah baginya. Nah, ini sebagian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang makna apa? Makna tadabbur. Ya, makna tadabbur. Intinya, kesimpulannya adalah bahwasanya Al-Quran itu wajib untuk kita renungi maknanya. Wajib kita renungi kandungannya. Kita fahami hukum-hukum yang ada di dalamnya. Semoga dengan cara demikian kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang ulul albab. Orang-orang yang menggunakan akalnya untuk kebaikan. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an, ya, ada beberapa kuncinya agar kita bisa mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Ya. Kunci yang pertama untuk bisa kita mentadaburi, merenungi makna-maknanya, kandungan-kandungannya, hukum-hukumnya, itu kita wajib, kuncinya yang pertama terus mencintai Al-Quran. Kita wajib mencintai Al-Quran. Dan bentuk apa Ustaz mencintai Al-Quran? Kata para ulama, kita mencintai Al-Quran ya dalam beberapa amal. Amal yang pertama, terus-menerus kita membaca Al-Quran. Karena dengan terus-menerus kita membaca Al-Quran, maka Allah akan jatuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Kalau Quran gak pernah dibaca, bagaimana mungkin kita mencintai Al-Quran? Padahal membaca Al-Quran itu adalah amalan yang paling rendah. Interaksi muamalah seorang hamba yang paling rendah terhadap kitabnya. Yang paling rendah ya. Kalau yang paling rendah aja ditinggalkan, berarti bagaimana mungkin kecintaan terhadap Al-Quran muncul? Dan bagaimana mungkin kalau kecintaan Al-Quran nggak ada, kemudian kita paham tentang maknanya? Nggak mungkin. Maka cara agar kita mencintai, membuka kunci yang pertama agar kita cinta terhadap Al-Quran, seringlah kita jadikan Al-Quran itu bacaan harian kita. Ya. Jangan sampai kita nggak pernah baca Al-Quran sekalipun, masya Allah. Ya. Quran diturunkan itu namanya juga Al-Quran. Secara bahasa Arab itu berasal dari kata apa? Qara'a yaqra'u Qur'anan atau qira'atan. Quran ini memang bacaan, Pak. Saya lupa, saya pernah menyampaikan di sini atau bukan. Ini bacaan ini muamalah seorang hamba yang paling rendah terhadap Al-Quran. Oleh karena itu orang yang membacanya saja pahalanya udah luar biasa. Apalagi kalau di atas membaca. Dia sampai merenungi, bahkan sampai dia menghafalkan, bahkan sampai mengamalkan, ini tentu derajat lebih tinggi dari sekedar membaca. Ya. Jadi interaksi yang paling rendah itu seseorang itu membaca Al-Quran. Jadikan dia sebagai zikir harian. Karena Al-Quran kata para ulama, sepakat mereka seutama-utamanya zikir. Seutama-utamanya apa? Zikir. Oh, dalam kajian fikih itu para ulama memang ikhtilaf itu. Ikhtilaf tentang berkaitan dengan beberapa waktu tertentu, lebih utama mana membaca Al-Quran dengan zikir pagi atau zikir petang. Ya, walaupun pendapat yang paling kuat tentu zikir pagi dan petang itu lebih utama pada saat waktunya. Maksudnya Al-Quran nanti dulu. Ya, khawatir waktu zikir pagi maupun zikir petang itu hilang, kita nggak ada kesempatan beberapa pahala faedah dari zikir tersebut. Ya, dari zikir apa tersebut. Tetapi keluar dari waktu-waktu tadi itu sepakat seutama-utama zikir adalah Al-Quran. Kita baca dia. Tadi kita ingin sebutkan interaksi yang paling minimal saja seorang hamba kepada Al-Quran itu membacanya, itu pahalanya luar biasa. Perhatikan beberapa hadis yang sering kita dengar. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'al Quran."
Ya, atau hadis Nabi SAW, Iqra'ul Quran. Bacalah oleh kalian Quran. Bahasa Nabi itu Iqra'. Iqra'u al-Quran. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dengan interaksi membaca Al-Quran, dia nanti datang tuh di hari kiamat. Datang mau ngapain Al-Quran itu? Memberikan apa? Syafaat. Tinggi nggak? Besar nggak itu? Besar, Pak. Padahal interaksinya yang paling rendah. Pahalanya luar biasa. Ya. Dalam hadis yang lainnya Nabi SAW memberikan kabar gembira. Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang baca satu huruf saja dari kitab Allah ini, falahu bihi hasanah, maka Allah berikan dia hasanah, kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Yang dimaksudkan satu kebaikan itu adalah 10 kebajikan. Orang satu huruf itu diganjar dengan 10 kebajikan. Kalau orang membaca surah Al-Fatihah, berapa huruf yang dia baca? Ya. Dan berapa derajat kebaikan yang dia dapat? Padahal interaksinya baru membaca saja. Ya. Ini kadang kita, syaitan ya, memang tadi kita sebutkan, syaitan itu nggak suka kalau kita berinteraksi dengan kitab nih. Ya. Sehingga dilalaikan tuh manusia untuk membaca Al-Quran. Sehingga hatinya jadi apa? Penuh dengan yang lainnya. Ya. Dia Masya Allah satu hari ini gak pernah pegang baca Quran. Dia buka lembaran-lembarannya, lisannya membacanya, karena memang tipu daya syaitan. Ya. Dan ingat, syaitan itu kan gak suka. Karena orang yang membaca Al-Quran itu temannya adalah para malaikat. Ya. Kalau rumah yang dibacakan Al-Quran, maka syaitan gak pernah betah. Ya. Nabi SAW memberikan kabar gembira, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya, dalam sebagian riwayat di malam harinya, ya, maka apa? Lam yadkhulis syaitan. Syaitan enggak bakalan masuk. Syaitan tuh enggak suka dengan ini. Kenapa? Kita jadi ngerti di antara cara seseorang meruqyah orang yang kena apa? Kena sihir, kena santet, itu dengan dibacakan apa? Quran. Ya. Atau orang yang kerasukan jin, itu dibacakan Al-Quran. Karena memang mereka nggak suka Al-Quran itu terdengar. Kenapa kita juga jadi ngerti? Dalam satu ayat disebutkan, maaf, orang-orang kafir berusaha untuk menjadikan kalian terhadap Al-Quran itu sibuk, sehingga kalian lalai terhadap Al-Quran. Ya. Ini kita jadi ngerti semuanya tuh. Karena memang Masya Allah, ini dahsyat ini. Membacanya saja mendatangkan syafaat di hari kiamat. Membacanya saja itu apa? Beroleh 10 kebajikan. Ya, maka jangan pernah kita lalai jemaah. Ya. Ayo, jangan sisa-sisa waktu kita baru kita baca Quran. Ya Allah. Harusnya mengawali hidup kita Quran. Kita baca Quran. Ya. Nanti terserah mau membacanya itu lewat kitab maupun ala dhahril qalbi, lewat apa? Hafalan kita, terserah. Mau di waktu di luar sholat atau yang lebih utama di dalam sholat, terserah. Yang penting Quran dibaca. Yang penting Quran apa? Dibaca. Karena dengan membacanya muncul kecintaan kita. Sehingga kita diberikan kunci tadi, kemudahan untuk memahami Al-Quran. Mungkin awal-awalnya kita harus latih dulu membaca Al-Quran, membiasakan membaca Al-Quran. Saya yang Allah Subhanahu Wa Taala alhamdulillah berikan kesempatan punya rumah Quran, rumah tahfiz. Itu saya juga merenungi, jadi ngerti saya kenapa para guru-guru kita dahulu kalau menyuruh kita untuk menghafal Quran, baca dulu Pak sampai khatam. Ada yang pernah ngalamin? Betul ya? Baca dulu sampai khatam. Udah khatam nih Pak Kiai, udah khatam nih. Baca lagi dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kita baca lagi. Betul ya? Kita disuruh baca berulang-ulang. Sampai mungkin maaf 5 kali, 10 kali. Pak Kiai saya mau menghafal, baca dulu. Baca aja dulu. Ternyata rahasianya
Di samping berkaitan dengan hafalan, ternyata rahasianya Masya Allah, orang yang mau hafal Quran, kalau dia sering membaca Al-Quran, itu kalimat-kalimatnya sudah sampai di sini duluan. Di akal dan di hatinya sudah sampai dia itu. Sehingga ketika dia betul-betul niat untuk menghafal, Allah kasih kemudahan. Karena kalimatnya nggak asing, udah familiar di mana? Di telinganya, di lisannya, di hatinya, sehingga lebih mudah itu. Berat bagi orang yang menghafal Quran, kalau langsung menghafalnya dia belum menghatapkannya. Itu berat. Ya. Makanya kita jadi ngerti metode menghafal Quran itu banyak, Pak. Ada yang menyebutkan para ulama itu sekali satu halaman baca satu halaman ini 40 kali. Ulang lagi 40 kali. 40 kali. Ada yang menyebutkan 25 kali. Tergantung akalnya, kemampuannya masing-masing. Kita jadi ngerti kenapa disuruh begitu ya. Ternyata sebelum menghafal pahalanya udah bejibun kalau bahasa kita. Ya. Ini satu halaman saja, satu halaman jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada berapa huruf? Mau Ustaz kagak pernah ngitung. Satu halaman itu. Ya. Ini satu halaman, kalau Qur'annya mushaf apa? Standar apa? Standar Makkah dan Madinah gitu ya. Quran mushaf Utsmani. Itu satu halaman kan ada berapa? 15 ya. Walaupun ada Quran yang sampai 20 panjang gitu ya. Tapi standarnya 15. Tahukah kita satu baris ini ya. Satu baris ini antara 40 sampai 50 huruf. Taruhlah 40 kali berapa baris tadi? 15. Berapa? 600 ya. Ketika kita membaca satu halaman kali 10 tadi, berapa pahalanya? 600. Itu kalau kita ngerti, kalau kita mau beroleh pahala saja ya. Kalau kita hanya pahala saja, padahal pembahasan kita bukan sekedar itu. Pembahasan kita tentang tadabbur. Ya. Jadi Masya Allah orang yang menghafal Quran, anak-anak kita, cucu kita menghafal Quran, itu dia baca dulu, hatam dulu berkali-kali. Pahalanya sudah diperoleh tuh. Sebelum dia meraih pahala yang di atas membaca, yaitu menghafalnya. Ya. Maka ayo sebelum kita membuka kunci pertama, sering-seringlah kita baca Quran. Walaupun cuma satu halaman, satu kesempatan. Ya Allah Ustaz, Masya Allah memang dunia ini menyibukkan saya. Iya betul, tapi jangan lupa ya dalam setiap kesempatan, mungkin di kendaraan, di lampu merah dapat satu halaman. Waktu nunggu antri ini dan itu dapat satu halaman. Dan kita nggak usah malu jemaah. Membaca Al-Quran itu jangan sampai malu di hadapan orang. Bukan soal kemudian riya, bukan. Kita nggak bicara itu. Artinya kita baca Quran lurus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lihatnya ya nggak apa-apa. Ya, tapi tidak merubah niat kita. Ya. Maka baca terus Al-Quran. Ya, sebuah hal yang cukup bagus kalau negeri ini Masya Allah. Setiap kali kita melintas itu ada orang yang pegang Quran, baca Quran. Ya, kita naik kereta ke Depok itu, Masya Allah muslimahnya itu pegang Quran, baca Quran. Naik bis kita keluar kota. Ya, bahkan saya kemarin itu touring bersama Ustaz Subhan Bawazir Jakarta Bali. Itu Masya Allah di lampu merah ada orang yang sedang nunggu lampu lagi merah. Itu sedang membaca Al-Quran. Ada yang sedang kita lihat duduk lagi membaca Al-Quran. Ini bagus alhamdulillah. Ya, nggak usah malu kita membaca Al-Quran. Ya, cuma mungkin bagi kayak bapak-bapak nih yang sudah sepuh, kalau megang Quran yang begini susah ya Pak. Susah ngelihatnya. Pengennya yang yang besar gitu. Pengennya yang besar kan? Ya udah nggak apa-apa. Di masjid kita baca, di rumah kita baca. Ya, jangan alpa dari tilawah Al-Quran, dari membaca Al-Quran. Ya. Karena bagaimana mungkin kita membuka pintu pertamanya kalau kita aja malas membaca Al-Quran. Ini cara yang pertama kata para ulama agar kita datang cinta kita kepada Al-Quran, kita baca dia. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa cinta Al-Quran? Yang kedua, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah agar hati ini cinta terhadap Al-Quran, agar Quran ini menjadi hidayah buat kita. Kita minta itu. Karena musuh abadi kita itu nggak terlihat. Boleh jadi kuat dia,
Ya, menggodanya. Serius dia menggodanya kita agar berpaling dari Al-Quran. Maka kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berdoa meminta agar apa? Kita ini hati kita dijadikan cinta terhadap Al-Quran. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang ketika ditimpa kesulitan dan kesedihan lalu dia membaca doa ini. Walaupun doa ini kata para ulama berdasarkan hadis ini berkaitan dengan ketika seorang hamba ditimpa kesedihan dan kesulitan. Apa doanya? Allahumma inni abduka wabdu abdika wabnu amatik nasiyati biyadik madin fiyyi hukmuk adlun fiyyi qada'uk. Wahai ya Allah, sesungguhnya inni abduka, sesungguhnya aku ini adalah hambamu, wabnu abdik, anak dari hambamu, maksudnya Adam alaihissalam, wabnu amatik, anak dari hamba perempuanmu, maksudnya ibunda Hawa. Nasiyati biyadik madin fiyyi hukmuk adlun fiyyi qada'uk. Ubun-ubunku berada di tanganmu ya Allah, hukummu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu itu adil pada diriku. As'aluka bikulli ismin huwa lak, ya Allah aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu. Sammaita bihi nafsak, yang engkau berikan, engkau namai namamu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan kepada seorang dari makhlukmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau sesuatu yang engkau ajarkan kepada seseorang di antara makhlukmu. Au ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau yang engkau rahasiakan dari ilmu ghaib yang ada di sisimu. Maka lihat, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penyejuk hatiku, kemudian cahaya bagi dadaku, dan kemudian pelipur lara dari kesedihanku, serta penghilang dari segala kesusahanku. Maka orang yang membaca ini dihilangkan itu kesedihan, kegundahan, kemudian hal-hal yang membuat dia itu kena musibah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kalimatnya itu lihat Rasulullah SAW mengajar kepada kita ya dalam doa ini, anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, agar Al-Qur'an itu menjadi penyejuk hatiku, wa nura sadri, dan dia menjadi cahaya di dalam dada. Maka kita sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jangan palingkan hati ini dari Al-Quran. Ya Allah jangan palingkan lisan ini dari membacanya. Kita minta. Kenapa? Karena kita ini lemah jemaah. Jadi kita wajib meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini bisa mencintai Al-Quran. Ya, jangan sombong kita. Oh saya bisa kok. Tinggal tinggal membacanya, atau saya mencintai Al-Quran. Jangan-jangan hanya sebatas di lisan kita saja. Jangan-jangan sebatas di lisan kita saja. Enggak. Kita minta kepada Allah. Ya, agar kita ini jangan dijauhkan dari Al-Quran. Ya, agar Al-Quran itu senantiasa kita rindukan selalu. Ada orang yang Masya Allah itu kerjaannya memang membaca Al-Quran dalam setiap kesempatan, dan suatu saat ketika ada sesuatu yang melalaikannya, dia langsung ingat, ya Allah, saya hari ini atau saya beberapa saat tadi nggak membaca Al-Quran. Apakah itu sudah ada di dalam hati kita? Mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat diri saya dan juga jamaah sekalian. Ya, jadi kita minta pertolongan kepada Allah. Ya sebab maaf, kita ini banyak lemahnya, sedangkan musuh abadi kita nggak terlihat. Berulang kali saya sebutkan, kalau musuh abadi kita terlihat itu gampang Pak. Ya, dan dia datang karena nggak terlihat, datang kapan saja, dan dia nggak pernah tidur memalingkan kita agar dia memalingkan kita dari Al-Quran. Maka minta pertolongan kepada Allah.
Jangan sampai kita kemudian mengatakan saya pasti bisa baca Quran Ustaz, belum tentu. Lihat doa yang senantiasa kita baca tuh. Ya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya yang dicintainya. Walaupun doa ini kepada beliau, tapi hakikatnya doa ini kepada kita. Kata Rasulullah, "Ya Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah." Kata Rasulullah kepada Mu'adz, "Maukah aku ajarkan satu doa yang hendaknya engkau baca sebelum engkau mengakhiri salatmu?" Apa doanya itu? Hah? Apa doanya coba? Apa? Bukan. Apa doanya? Doa yang Nabi ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Masih ingat gak? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Kata Syekh Utsaimin, lihat Nabi itu menggambarkan doanya itu dengan pembuka kalimat Allahumma a'inni, ya Allah tolong hamba. Ya Allah bantu hamba ya Allah. Untuk berzikir saja, untuk bersyukur, dan untuk apalagi yang paling tinggi ibadah yang terbaik, kita butuh bantuan Allah. Itulah kenapa kita kadang suka menangis kalau kemudian dibacakan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta. Kita minta tolong kepada Allah agar hati ini mencintai Al-Quran dan agar senantiasa kita baca Al-Quran. Maka dua hal ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kunci supaya kita bisa membuka kunci pertama ketika kita mau mentadabburi Al-Quran, yaitu mencintai Al-Quran dulu, yaitu dengan cara membacanya dan dengan cara kita senantiasa meminta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan kunci mencintai Al-Quran itu nggak jauh, semuanya ada di hati kita. Ya, semuanya ada di hati kita. Rumusnya itu orang kalau cinta Al-Quran itu ada di hati kita, di hati, bukan di yang lain. Oleh karena itu supaya hati kita ini senantiasa tuh rindu sama Al-Quran, sehingga kemudian kita menjadi cinta terhadap Al-Quran, dan hati ini harus dilembutkan dengan Quran. Perhatikan, kalau ada orang yang kemudian kata para ulama hatinya keras, dinasehatin nggak mempan, ditambah nasihatnya lebih tinggi, ya dikasih hukuman juga semakin nggak mempan, maka orang seperti ini harusnya sering-sering membaca Al-Quran. Sering-sering membaca Al-Quran. Hati yang keras, hati yang kesat itu bisa diluruhkan, bisa disembuhkan dengan senantiasa dia membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran. Karena hati kalau udah tertutup susah Pak. Oleh karena itu tadi ayatnya sudah dibacakan, kita jadi ngerti kenapa Allah gandengkan kalimat afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubihim aqfaluha. Tidakkah kalian mentadabburi Al-Qur'an, atau jangan-jangan hati kalian sudah tertutup? Naudzubillah, kalau hati sudah tertutup dari Quran, apalagi sampai benci dengan ayat Al-Quran, ini sudah alamat ini. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran kisah seorang sahabat yang masya Allah dengan sebab mendengar Al-Quran itu hatinya jadi luruh. Siapa itu? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu tadinya mau membunuh Rasulullah SAW. Mana Muhammad? Ini Muhammad yang memecah belah bangsa Arab. Ini gara-gara Muhammad bangsa Arab seperti ini begini. Kami bermusuhan. Ya. Mana Muhammad? Kata temannya, jangan ke Muhammad dulu engkau. Itu urusin dulu keluargamu, itu adekmu itu udah ngikut Muhammad. Urusin adekmu dulu. Umar marah karena Fatimah, adeknya ini bintul Khattab, ini ternyata sudah ngikut Muhammad. Keluarganya sudah ngikut Muhammad. Maka dia balik arah. Yang tadinya mau membunuh Muhammad, dia menuju ke rumah Zaid, suaminya dari Fatimah, ke rumah adiknya. Tapi masya Allah di depan pintu Fatimah itu dia mendengar ayat Al-Quran dibacakan, surat Toha. Toha apa berikutnya? Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ini kan Umar orang Arab memang. Ya Umar orang Arab, dia ngerti lah. Karena Al-Quran memang dimudahkan. Ya.
Toha, ya, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Quran untuk menjadi dadamu jadi sulit. Enggak. Itu Umar paham tuh. Umar ngerti itu. Quran yang dibaca itu bukan, yang diturunkan bukan untuk menjadi kita sulit. Aduh, gara-gara Quran yang jadi terbengkalai kerjaan. Ya Allah, bukan begitu Mas. Bukan. Salah itu Anda. Ya. Justru Al-Quran demi Allah nanti pada kesempatan berikutnya enggak pada hari ini. Maksudnya mudah-mudahan ini enggak bakalan kelar ya. Ya. Kita jadi kita jadi ngerti gitu ya. Bahwasanya orang yang Masya Allah dia berinteraksi dengan Quran, ternyata Quran memudahkan segalanya. Bukan sekedar ilmu, tapi kehidupannya dia mudahkan lewat interaksinya dengan Al-Quran. Ya. Jadi Umar ngerti, langsung dia terdiam. Ya. Walaupun amarah memang masih ada, tapi sempat dia menampar adiknya, sampai sebagian riwayat menyebutkan adiknya ini terlihat luka. Maka kemudian dia minta Iqra. Tadi bacakan yang tadi aku dengar di depan. Bacakan. Ya, dengan rasa takut dibacakan oleh Zaid. Ya. Masya Allah, hidayah turun. Hati yang begitu kerasnya tadi, siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu Masya Allah Pak, ditakuti oleh lawan, disegani oleh kaum. Tapi dengan baca Quran, hatinya langsung luluh. Maka dia mengatakan, antarkan aku kepada Muhammad SAW. Ya. Lihat ya, hati ini urusan untuk cinta terhadap Al-Quran itu urusannya di hati. Maka buka hati kita dan minta sama Allah, ya Allah bukakan hati ini untuk mencintai kitab-Mu. Bukakan hati ini untuk senantiasa terus membaca kitab. Berikan waktu ya Allah agar hamba ini tidak sedikit pun tidak membaca Al-Quran. Ya Allah, ini yang minta. Karena orang yang sedang berdoa ini untuk dibukakan hatinya itu tahu ada satu ayat datang kepadanya di dalam surah Al-Anfal, surat yang ke-8. Ya. Surat yang ke-8 di ayat yang ke-24 itu, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dan ketahuilah oleh kalian ya, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah yang menghijab antara seorang hamba dengan hatinya. Maka kita minta sama Allah, ya muqallibal qulub. Kan kita doa kita gitu ya. Tsabbit qalbi ala dinik. Kita minta supaya hati kita ini terbuka. Karena yang membukakan hati siapa? Allah. Yang menggenggam hati itu siapa? Allah. Kalau hati ini berasa keset gitu kan, apa-apa soal nasihat itu ceramah lagi, baca Quran mulu, hendaklah dia dinasihati dengan Quran. Dan setelah itu dia minta doa itu kepada Allah, karena Allah yang membukakan hatinya. Enggak ada satupun makhluk yang bisa membukakan hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mendinding hati seorang dengan dengan dirinya, itu Allah Subhanahu wa taala. Yang menggabungkan seseorang, menyatukan seseorang pun bersatu dalam satu ikatan akidah itu Allah. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim. Kalian walaupun mengerahkan segala harta yang ada kalian miliki di dunia, enggak bakalan bisa menyatukan hati-hati mereka, enggak bakalan. Yang menyatukan hati mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Sama, yang membukakan hati kita itu Allah. Maka sering-seringlah meminta kepada Allah. Jangan pernah lalai. Dan Allah suka kalau hambanya itu suka berdoa. Ya, walaupun doanya itu aja nggak apa-apa. Walaupun doanya itu saja, Allah itu suka. Dan Allah malu dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Allah malu kalau seorang hamba sudah angkat tangannya, ya Allah bukakan hati hamba ya Allah, kemudian nol di tangannya itu. Allah malu. Maka jangan pernah kemudian kita ragu untuk meminta kepada Allah. Ya Allah jadikan hamba ini, kita bicara terhadap Al-Quran, ya Allah jadikan hamba itu pokoknya jangan lalai terhadap Quran. Ya Allah jadikan kita nggak pernah lalai. Cuma ini perkaranya karena kita jarang meminta. Ya, padahal tadi Nabi mengajarkan doa Allahumma a'ini, ya Allah tolong hamba ya Allah, ya Allah bantu hamba ya Allah.
Untuk berzikir saja ada orang yang Masya Allah lisannya bagus, sehat dia fisiknya, satu hari nggak pernah sekalipun dia berzikir kepada Allah nggak. Kenapa? Karena dia nggak pernah meminta. Ya, dikasih hadiah, oh makasih ya, nggak pernah dia mengucapkan Alhamdulillah, Jazakallah, nggak pernah Pak. Ada musibah, tuh kenapa begini sih? Nggak pernah dia ucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dia nggak pernah meminta Pak. Jangan sombong. Kita berjalan subuh tadi, yang membangunkan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita minta, ya Allah jangan pernah hamba kehilangan soft di awal pada saat apa? Salat subuh ya Allah. Allah bangunkan karena dia minta dia. Dan Allah Allah senang kalau hambanya itu meminta. Bahkan Allah murka terhadap orang yang sombong nggak pernah meminta. Itu ayatnya jelas banget itu. Ayatnya jelas banget. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang sombong terhadap ibadah kepadaku. Maksudnya ayat sebelumnya itu berkaitan dengan apa? Doa. Sesungguhnya orang yang sombong, dia tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Akan aku masukkan dia ke dalam jahannam dalam kondisi terhina. Orang yang enggak pernah berdoa, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ibnu Majah dikatakan lam yad'ullah, siapa yang tidak pernah berdoa kepada Allah faqad ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Maka yuk kita minta sama Allah, ya Allah jadikan hamba sekali lagi membaca Al-Quran. Ya Allah jadikan hamba jangan lalai dari Al-Quran. Ya Allah jadikan hamba bisa memahami Al-Quran. Minta terus minta. Mudah-mudahan dengan meminta tersebut, kunci yang pertama ya, yaitu didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu apa? Rasa cinta kita terhadap Al-Quran Al-Karim. Ini bahasan kita dulu pada pagi hari ini. Nanti kalaupun kita ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu kembali, tolong ingatkan ustadznya kunci yang kedua. Ya, karena sekali lagi ada 10 kunci Pak. Baru 10 satu dulu. Ya, baru satu dulu. Jadi kunci yang pertama dulu agar difahami. Semoga ini menjadi pelajaran buat saya, pengingat buat saya dan juga jamaah sekalian, karena memang waktunya terbatas. Insya Allah di kesempatan yang berikutnya, kalau Allah mudahkan, ya insya Allah kita bisa lanjutkan pembahasan ini di kunci-kunci yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Dan saya serahkan, mungkin kita buka forum tanya jawab. Fadhol. Baik, terima sekalian. Mungkin ada yang ingin menanyakan, kami silakan. Suruh jam berapa? Oh sudah. Fadhol, ada yang tanyakan Pak? Ya. Kita mungkin 10 menit setelah suruh baru kita sholat 2 rakaat. Ya. Yang begitu yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Baru suruh ya. Sudah lewat. Sudah tayyib. Fadhal, kalau ada yang tanyakan. Kalau tidak juga tidak mengapa. Insyaallah kita pelan-pelan gitu ya. Jangan ngejar target. Kalau ngejar target 10 nanti malah kecepatan dan tidak paham. Supaya ini menjadi tadzkirah, peringatan buat kita. Insyaallah bisa difahami ya. Mungkin saya hanya mengingatkan wabil khusus untuk diri saya pribadi ya, tentang materi-materi yang ya boleh jadi pernah kita dengar, tapi kita wajib terus kuatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Karena kewajiban kita senantiasa memberikan peringatan, karena peringatan itu berguna bagi orang-orang mukmin. Ya. Kalau memang sudah lewat waktu dari suruh, ya saya lupa jam berapa. Fadhol, masih ada kesempatan tanya? Masih ada, boleh atau enggak? Ada yang tanyakan Pak? Masya Allah, ini berarti jamaahnya ini cepat memahami. Fadhol. Waalaikumsalam. Mengenai apa? Zikir dan berdoa. Zikir dan berdoa. Setelah sholat fardu, kalau kita berzikir sebaiknya memang tidak mengangkat tangan. Tapi ada tadi seperti Ustaz sampaikan bahwa bila kita berdoa sebaiknya kita mengangkat tangan. Gimana Ustaz kalau aslinya? Iya, baik. Barakallahu fiik.
kaidah umumnya kata para ulama, bahkan ini adab di dalam berdoa adalah mengangkat tangan. Ya. Ini kaidah umumnya. Walaupun ada hal-hal tertentu yang dicontoh oleh Nabi tidak mengangkat tangan. Tapi kaidah umumnya bahwasanya kalau kita berdoa kita angkat tangan karena ini bagian dari adab kita. Ya. Rasulullah SAW pernah mengisahkan ada seorang yang sedang safar dalam hadis yang sahih. Kemudian rambutnya acak-acakan, kulitnya berdebu karena dia memang sedang safar. Kemudian dia mengangkat tangannya. Warfa yadayhi, dia mengangkat kedua tangannya. Kemudian dia sambil mengucapkan ya Rabb, ya Rabb, dia mengucapkan al-asma'ul husna. Ini kata para ulama hadis, lihat bagaimana Nabi menceritakan ya, di antara adab-adab dalam berdoa itu adalah dia mengangkat tangan. Karena ini adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang mengangkat tangan beda dengan orang yang tidak mengangkat tangan, Pak. Dia itu sikapnya. Orang yang mengangkat tangan menunjukkan ketawaduannya, kerendahan dirinya di hadapan penciptanya. Dia mengangkat tangan. Walaupun di dalam mengangkat tangan banyak hadis yang lainnya dari Ibnu Abbas, ya Nabi SAW pernah dilihatnya ketika mengangkat tangannya wajahnya menghadapkan ke telapak tangannya. Kemudian yang berikutnya wajah punggung dari telapak tangannya menghadap ke kiblat. Ini semuanya yang jelas Nabi mengangkat tangan di dalam berdoa. Ya, di dalam berdoa. Memang ada hal-hal yang Nabi contohkan tidak mengangkat tangan. Zikir-zikir yang memang bentuknya doa tidak mengangkat tangan. Orang kalau masuk masjid misalkan, itu kan juga zikir, dia berdoa. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat. Itu kan doa, bukan? Doa. Sekaligus zikir untuk masuk ke dalam masjid. Tapi dilihat oleh para sahabat, Nabi enggak mengangkat tangan, dia masuk saja. Dalam artian dia baca dulu kemudian baru masuk dengan kaki kanannya. Ya, orang mau masuk kamar mandi ada zikirnya, minta perlindungan kepada Allah. Kan gitu ya? Doa juga minta perlindungan, doa minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min Iya. Ya. Tapi enggak mengangkat tangan, maka kita amalkan sebagaimana dilihat oleh para sahabat, Nabi tidak mengangkat tangan. Tapi dalam doa-doa yang lainnya itu utamanya mengangkat tangan. Kaidah umumnya itu mengangkat tangan. Kita habis sholat wajib, habis sholat sunnah misalnya kita angkat tangan, maka justru itu adab dalam berdoa. Ya. Di dalam adab berdoa. Jadi memang ada dua. Ada yang memang syariat menganjurkan dia mengangkat tangan, ya. Ada syariat yang pada zikir dan doa-doa tertentu dia tidak angkat tangan, maka kita tidak angkat tangan. Ya. Jadi jangan sampai dibalik. Yang sebenarnya harusnya ketika sholat wajib dia kemudian berdoa dia angkat tangan, tapi dia nggak angkat tangan. Nah, ini nggak sopan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika dikir-dikir tadi masuk kamar mandi dia angkat tangan dulu kemudian baru masuk. Nah, ini kebalik ini. Ya. Maka kita lihat sama seperti halnya ketika para ulama menjelaskan zikir itu ada yang zikir mutlak, ada yang muqayyad. Nah, kita juga harus paham mana yang mutlak, mana yang dimutlakkan oleh Rasulullah SAW, enggak berbilang, jangan dibatasi dengan bilangan tertentu, maka kita mutlak. Begitu pula ada sholat-sholat yang muqayyad, ada yang sholat-sholat mutlak gitu ya. Ada yang sholat mutlak berapapun rakaat silakan, jangan dihitung. Oh saya udah 8 yang enggak. Ya. Jadi ada yang muqayyad, zikir muqayyad yang dia bukan tergantung berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan. Ini muqayyad kan. Ya. Jadi kalau habis sholat wajib ya dia angkat tangannya. Itu bagian dari adab seorang hamba kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Dia angkat tangan ya Allah. Ya, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia sopan. Dia meminta benar-benar sampai dia menundukkan pandangannya ke telapak tangannya, itu lebih menunjukkan kehambaannya di hadapan Allah. Coba orang kalau berdoa sambil dia begini. Ya Allah, Allahumma ini pasti enggak khusyuk. Perkara yang kedua kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang mengangkat tangan lebih memungkinkan dia khusyuk dalam doanya. Dan ingat, doa itu bisa terhalang. Salah satunya karena hatinya lalai, enggak khusyuk. Dan yang membuat bisa khusyuk, ya angkat tangan.
Coba beda. Orang yang mengangkat tangan dengan orang yang misalnya mengatakan begini saja. Allahumma inni as'aluka. Enggak mungkin dia khusyuk. Tapi kalau dia angkat tangan, dia tahu tuh seakan-akan Rabbnya di depannya, dia meminta ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu memungkinkan dia lebih apa? Lebih khusyuk. Begitu pula sholat sunnah, boleh dia angkat tangan. Ya, boleh apa? Angkat tangan. Karena keumuman dalil kata para ulama, fa idza faragta fansab, apabila telah selesai satu urusan, maksudnya habis sholat, kata Ibnu Abbas, maka apa fansab, kerjakan urusannya, dia itu berdoa. Jadi boleh kalau kemudian habis sholat sunnah pun kemudian dia apa? Dia berdoa. Dia berdoa. Jadi jangan sampai kita membaca doa-doa kita itu kemudian kita tidak angkat tangan. Kecuali hal-hal yang tadi. Kita berangkat dari rumah, ya nggak perlu angkat tangan. Cukup kita baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dia melangkahkan kakinya, iya. Dia masuk rumah juga begitu. Ya Bismillah ya Assalamualaikum, dia sebutkan kepada ahlinya, nggak perlu dia angkat tangan karena memang Nabi dilihat oleh para sahabatnya begitu. Masuk masjid, keluar masjid juga nggak perlu apa? Angkat tangan. Tapi ketika habis sholat wajib, habis sholat sunnah atau sholat yang lainnya, sholat hajat misalkan gitu, maka dia angkat tangan. Apalagi ketika dia sholat di sepertiga malam, maka adabnya dia angkat tangan sebagai bentuk bahwasanya dia butuh kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak dikategorikan tidak sopan. Yang sopan justru adalah diangkat tangan. Jadi hadis-hadis berkaitan dengan apa mengangkat tangan, disampaikan hadis tentang orang yang safar tadi. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Allah malu ketika seorang hamba mengangkat tangannya kemudian apa? Nol, nggak ada dikabulkan. Itu menunjukkan angkat tangan bagian dari apa? Bagian dari doa. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu, insyaallah kita ketemu lagi pada kesempatan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita senantiasa beribadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita mencintai majelis-majelis ilmu. Dan yang terlebih utama sekali lagi, jangan lupa kita minta kepada Allah agar hati ini mencintai Al-Quran sebagai petunjuk kita. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wa iyyakum. Minum dulu ya. Memang sekarang suruh jam berapa?